Asri, umurku 28 tahun. Aku nekat menjadi seorang TKW ke luar negeri demi mencari uang dan demi kelangsungan hidup keluargaku. Terutama dengan ridho anakku yang gak pernah bisa lepas dari aku. Hatiku sangat hancur waktu melihat Ridho menangis. Dan kenyataannya, aku tidak akan bertemu dengan Ridho dalam waktu yang cukup lama. Tapi aku harus melakukannya demi masa depan Ridho dan aku. Aku benar-benar dibohongi mentah-mentah. Aku diperlakukan secara tidak manusiawi. Aku dipukul, dicaci. Uangku hilang. Udah aku cari kemana-mana, nggak ada yang nyuli. Bukannya tadi itu Nyonya ngasih uang ke saya toh? Coba Nyonya ingat-ingat lagi, masa Nyonya lupa? Ngapain aku ngasih uang ke pembantu? Itu kan tugasnya Chandra. Saya tinggal kerja malah kamu enak-enakan nipu mama saya udah pikun. Kurang ajar kamu ya. Ya Allah, aku ini manusia. Apa aku diperlakukan seperti ini? Seorang TKW asal Indramayu. Lagi terjadi terhadap tenaga kerja wanita atau TKW di Jawa Barat Menjadi korban penyiksaan majikannya. disiksa majikannya hingga babak belur. Tenaga kerja wanita diduga dianiaya oleh majikannya. Ibu, jangan pergi, Bu. Ridho nggak mau kehilangan Ibu. Sayang, dengerin Ibu. Ibu ke Taiwan itu untuk cari uang, sayang. Buat masa depan kamu. Ibu juga cuma 2 tahun kok, sayang. Ibu janji nanti Ibu pulang bakal bawa uang yang banyak. Ayo. Ridho takut kalau Ibu nggak pulang kayak Bapak lagi. Ibu janji. Ibu pasti pulang, sayang. Kamu nggak boleh sedih, ya? Tapi Ridho takut sendiri, Bu. Ridho nggak usah takut. Kan ada Paman di sini. Paman janji, Paman bakal jagain Ridho selama ibunya Ridho pergi cari uang, ya? Iya benar, sayang. Kamu harus nurut sama Mama dan Bibi. Kamu nggak boleh nakal. Kata Mama dan Bibi, di sini tuh bakti Ibu. Iya, Ridho. Nggak boleh nakal. Mbak, udah ditunggu. Aja. Saya nitip Ibu ke kamu. Iya, Mbak. Aku janji aku bakal jagain Ridho selama Mbak. Saya percayakan semuanya sama Ibu. Iya. Yuk.
harus kuat. Aku tidak boleh nangis lagi. Perpisahan ini kan cuma sementara. Kalau saja bapaknya Ridho masih ada, mungkin aku gak akan berat ini ninggalin aku. Di sana sayang. Dina benci sama orang yang nabrak Gai sampai mati. Sayang, ini semua udah takdir Allah sayang. Ridho gak boleh nyalahin siapapun. Doain Bapak sayang. Siang Bu, Siapa ya? saya Tio. Saya agen TKW yang sengaja mengantarkan jasa pembantu untuk Bu Sandra. Oh iya, saya Bu Sandra. Ya udah kalau gitu, silakan masuk. Iya Bu. Jadi ini ya pembantu yang mau kerja sama saya, Mas Tio. Iya Bu. Oke, siapa nama kamu? Nama saya Astri. Oh, kamu punya paspor kan? Bentar. Nih, paspor saya. Sini, kamu sini. Oke, sementara selama kamu kerja sama saya yang simpen paspor ini. Saya langsung terima aja ya kamu kerja di sini. Terima kasih banyak Nyonya. Pertama-tama, kamu langsung tolong cuci baju ini dulu. Saya tidak mau sedikit pun ada nodanya. Jelas? Maaf Nyonya, saya di sini kan kerjanya katanya ngurusin nenek tua. Kamu dengar ya, saya gaji kamu di sini sebagai pembantu rumah tangga. Artinya dari nyuci, ngepel, gosok, masak, plus ngerawat ibu saya yang sudah tua. Itu kerjaan kamu di sini. Bukannya sudah ada 2 pembantu kan Nyonya? Oh, pembantu di sini nggak ada, cuman ada 1 pembantu, yaitu kamu. Tapi kata Mas Tio, Stop. Diam ya Asri, saya udah mau kerja, nggak ada waktu lagi berdebat sama kamu. Kamu udah jelaskan kerjaan di sini apa aja, nanti saya jelasin lagi di belakang. Saya mau siap-siap dulu, ya? iya Nyonya. Aku harus tanya sama Mas Tio ini. Kata Mas Tio kan, aku kerja di sini ngurus nenek. Tapi kenapa jadinya aku ngerjain semuanya ya? Tapi kata Mas Tio, Stop. Diam ya Asri, saya udah mau kerja, nggak ada waktu lagi berdebat sama kamu. Kamu udah jelaskan kerjaan di sini apa aja, nanti saya jelasin lagi di belakang. Saya mau siap-siap dulu, ya? iya Nyonya. Aku harus tanya sama Mas Tio ini. Kata Mas Tio kan, aku kerja di sini ngurus nenek. Tapi kenapa jadinya aku ngerjain semuanya ya? Loh, Mas Tionya kok udah nggak ada ya? Perasaanku nggak tenang ini. Sepertinya
ada yang nggak beres di rumah ini. Ternyata Mas Tio itu udah bohongin saya. Omongan dia itu nggak sesuai sama kenyataan yang ada di sini. Aku benar-benar tertipu sama dia. Demi anak aku harus kuat ngejalanin semua ini. Chandra! Chandra! Iya, permisi Nyonya. Siapa kamu? Saya asisten. Maling kamu ya, maling. Maling. Keluar, Bukan Nyonya. Saya bukan maling. Saya asisten rumah tangga sini. Tolong, ada maling. Nyonya jangan teriak-teriak gitu. Nyonya, henti kok Nyonya. Nyonya jangan teriak-teriak. Saya bukan Tenang. Maling, Mak. Maling di rumah ini ya. Bukan. Ini bukan maling ah. Ini Bi asli. Dia datang dari Indonesia buat jadi asisten rumah tangga di sini ya. Nanti kalau nenek butuh keperluan, tinggal hubungi Bibi aja. Sini Bi. Iya. Nyonya, saya Astri. Ya udah. Aku pergi belajar dulu ah. Iya. Sini. Kalau gitu, bikinin aku minum teh. Hangat. Iya, saya bikinkan ya. Tunggu dulu di sini ya, Nek ya. Ya, saya ke belakang sebentar. Aku harus bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaanku, biar nanti tidak mengecewakan Nyonya Sandra. Oke, berarti aku harus semangat demi anak aku. Bi. Iya, Tuan Muda. Ada yang bisa saya bantu? Wo cuma mau bilang kalau buat maafin sikapnya Nai. Maaf, Tuan. Nenek. Nenek. Oh, nenek, Tuan. Iya wajar, soalnya kan dia sering lupa. Dia kan udah pikun. Iya, Tuan. Enggak apa-apa. Saya bisa ngerti. Lagi pula kan Nyonya Ong baru ngeliat saya pertama kali. Jadi ya wajar kalau Nyonya itu kaget dan histeris. Syukurlah Bibi bisa ngerti. Sebenarnya Nai itu orangnya baik kok. Iya, Tuan. Saya bisa ngerti. Terima kasih banyak ya, Tuan. Iya, sama-sama Bi. Semoga Bibi betah ya kerja di tempat ini. Ya, amin. Asri! Tuan, sebentar ya. Saya dipanggil sama Nyonya. Oh, iya. Ya, permisi, Tuan. Iya. Iya, Non. Lama banget sih. Hari pertama kerja aja bikin bad mood. Jauh-jauh dari Indonesia, berguna dikit dong di sini. Maaf, Non. Tadi saya habis beberes di ruang tengah. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya setiap saya panggil kamu harus datang. Detik itu juga. Iya, saya ngerti, Non. Aku nggak mau tahu gimana caranya. Dalam 3 jam, gaun kita harus selesai. Iya, Non. Akan saya kerjakan. Ya udah cepet, awas sampai rusak. Bi Asri, angkat telepon cepetan. Iya, Non. Ya. Halo, selamat siang. Halo, siapa ini?
Nyonya, ini Asri. Asri, sekarang juga kamu jemput Miko ke tempat penitipan anak ya. Jemput Den Miko. Iya Nyonya. Nah, jangan lupa juga kamu ngomong sama dia bahwa Miko tidak akan datang lagi ke daycare. Jelas? Iya Nyonya. Ya udah. Sekarang kamu kerja dulu deh, lanjutin. Nanti kamu jangan lupa jemput Miko, oke? Ya baik Nyonya. Waduh, saya disuruh jemput Den Miko. Saya kan nggak tahu alamatnya. Maaf Non tahu ndak alamat penitipannya Den Miko? Terus hubungannya sama aku apa? Saya kan baru hari pertama kerja di Taiwan, jadi saya ndak tahu alamatnya Non. Ya itu udah kerjaan kamu lah, cari aja sendiri, aku nggak peduli. Iya Non, baik. Yaudah cepet sana. Bibi mau jemput Miko. Iya, tadi Nyonya nyuruh saya untuk jemput Den Miko. Tapi saya kan nggak tahu alamatnya, Tuan. Ya udah, bareng aja. Aku mau les kok. Bener, Tuan? Alhamdulillah. Ya, makasih banyak ya, Tuan Muda. Iya, sama-sama. Ayo, Tuan. Miko. Ini Miko. Miko, halo. Kenalin, Bi Asri. Kita pulang yuk. Gak mau aku di sini lagi. Miko, ini Bi Asli. Bi Asli yang mau lawat kamu. Kamu nurut ya sama Bi Asli ya. Ya, sayangnya. Kita pulang yuk. Tadi Mama pesan Bi Asri untuk jemput. Pulang ya, sayangnya. Mau digendong? Mau? Ya, ya. Aku memohon padamu ya Allah, ini hari pertama hamba kerja di Taiwan. Berilah ketabahan pada hamba. Berilah kesehatan sama hamba ya Allah. Lagi ya, Nak ya. Hamba ikhlas ngejalanin semua ini demi keluarga hamba. Bi, shawl aku mana? Aku harus pakai shawl nih. Iya Non, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini Non. Aduh, kayak Mama, kenapa sih Ma? Asri, cepet beresin tuh piring. Iya Nyonya. Tunggu, kamu kemana? Saya mau ngambil sapu dulu. Kelamaan pakai sapu nih, pakai tangan beresin tuh pecahan ya. Lama aja kerjanya. Kenapa? Cengeng, manja. Ingat, kamu tuh cuma pembantu di sini, ya. Jangan so manja, cepet beresin tuh. Kerjaan di belakang masih numpuk nungguin kamu. Kenapa kamu, Niko? Den Miko, Bibi suapin ya sayangnya.
sekarang makan yang banyak ya. Udah mah. Nggak boleh. Mah, saya jalan dulu. Nyonya Sandra seorang janda yang galak dan disiplin pada anak-anaknya. Dia bekerja membanting tulang untuk membiayai keluarga. Ia selalu buru-buru dan terlihat stres. Non Jessie adalah remaja labil yang selalu menuntut orang lain. Sementara tuan muda Max adalah anak yang baik sekali. Dia tak terlalu peduli sekelilingnya dan selalu belajar. Dia anak yang pinter. Dan Miko seperti anak kecil lainnya butuh perhatian dan sering cengeng. Nyonya Ong sendiri sebetulnya baik, tapi dia pikun dan suka panik sendiri. Kegiatanku setiap hari sama. Dari setelah sholat subuh, aku langsung sibuk menyapu, ngepel, lalu masak. Setelah itu, aku ngurus Nyonya Ong dan mengasuh Den Miko. Sekarang Den Miko makan. Siangnya aku masak. Kadang aku direpotkan sama seruan-seruan Non Jessie yang selalu bawel dan galak itu. Aku capek banget, tapi aku selalu menyempatkan diri sholat 5 waktu. Ridho. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridho kangen sama ibu. Ibu juga kangen sama kamu, sayang. Di sana pasti banyak mainan dan mobil-mobilan bagus kan? Kamu udah makan belum, sayang? Sudah, Bu. Ibu lagi apa? Ibu lagi nyuci baju, sayang. Rasanya Ridho pengen nyusul ibu ke sana deh. Iya, nanti ibu ajak jalan-jalan ke luar negeri. Tapi ya posisi ibu nggak lagi kerja begini. Asri! Udah dulu ya, sayang ya. Ibu mau lanjutin kerja lagi. Kenapa ibu matiin teleponnya? Iya, Nyonya. Ayah. Iya, ada apa, Nyonya? Kamu dari tadi kemana ya? Saya tuh panggilin kamu. Kamu tuh di sini buat kerja, bukan buat leha-leha. Ngerti? Iya, Nyonya. Maaf tadi saya dari atas, jadi nggak kedengeran. Banyak alasan aja kamu. Sayang, Miko sayang, sini. Yuk, anak mama. Aduh. Susu kamu tumpah ya? Aduh, kamu kasihan, ih. Ya ampun, Asri! Kamu tuh di sini ngapain aja sih kerjanya? Lihat tuh, kasihan dia. Susu tumpah kayak begini. Perluan kamu ya. Dasar pemalas kamu. Maaf, Nyonya. Maaf. Udah cepetan tuh, mata kamu buta. Itu tumpah kayak gitu lengket. Beresin. Iya, Nyonya. Ya, sebentar. Dasar. Sayang. Aduh, ya ampun. Kamu tahu nggak ini baju mahal, ha? Setahun gaji kamu nggak sanggup buat beli gaun saya ini. Jelas kamu. Bener-bener rugi saya gaji kamu, tahu? Maaf, saya nggak sengaja. Maaf. Bener kamu. Asri, sini cepetan. Tuh dia panggil. Ke sana. Ada apa ini, Nek? Gue sebanyak nanya deh, buruan tolongin. Nek, lepasin. Kasihan Nenek. Makanya, jangan macam-macam sama nenek ini.
Malingnya keluar. Sayang, nanti kamu sama Mbak Asri dulu ya di rumah. Mama mau temenin Koko Max pergi les. Asri! Asri! Iya Nyonya. Lama amat kamu di bawah. Kebiasaan ya kamu apa-apa tuh lelet. Ih. Iya Nyonya. Maaf, tadi saya bantuin Nona Jessi dulu. Apa-apa kamu banyak alasannya. Udah ya, sekarang kamu jaga Miko secara baik. Awas kenapa-napa dia. Saya mau pergi dulu sama Max, anterin dia les. Iya, baik Nyonya. Ayo Alma, kita berangkat. Yuk. Sayang, dadah. Dadah yang bener, awas bikin masalah lagi. Iya. Yuk sayang. Ayo bangun sayang. Yuk. Yuk, gendong pipi ya. Yuk, kita main di bawah ya sayang ya. Yuk, Den Miko nggak boleh nakal. Yuk gendong ya. Yuk, bismillah. Nah. Bi Asri, cepetan kesini. Lama deh. Bi, mana sih? Ya, Non. Ada apa, Non? Lihat nih semua makanan di meja. Semuanya berminyak. Saya kan lagi diet. Iya, ya udah Non. Non mau Bibi masakin apa? Ya pokoknya saya nggak mau makan yang berminyak kayak gini. Atau nggak kamu bikin saya sup aja deh. Iya, Non. Saya masakin dulu ya, Non ya. Yaudah cepetan. Kamu tunggu di sini ya. Bibi masakin sup dulu buat kakak. Cepetan dong. Asri, supnya mana? Lama banget sih. Iya, Non. Tunggu sebentar. Ini bentar lagi mateng kok, Non. Buruan, lapar nih. Ini udah mateng. Bentar ya, Non. Saya taruh di mangkok dulu. Iya, cepetan. Sup apaan nih? Hambar banget. Bisa masak gak sih? Makanya, lain kali kalau masak tuh yang bener. Bisa masak.
Rajin banget Ridho. Iya, Bibira yang nyuruh, Bu. Oh, kamu disuruh. Jadi bukan karena kemauan sendiri? Iya, Bu. Tega sekali anak sekecil itu disuruh kerja. Kalau kamu senang bantuin Bibi, sekarang kamu kerjain di dalam. Kalau kamu kerja di sini nanti ada orang lihat, sangka Bibi eksploitasi anak. Ayo ke dalam. Assalamualaikum. Dok. Kamu nggak main sama teman-teman kamu? Kamu kenapa sih? Mendingan sekarang kamu main sama teman-teman kamu ya. Paman masuk dulu ya. Aduh! Maafin saya nggak sengaja. Alah, kamu pasti sengaja. Hei, kalian tahu nggak? Mamanya Ridho kan lagi pergi ke Taiwan, mau nikah lagi di sana. Gak mungkin ibu aku nikah lagi. Yes, si Ridho punya bapak baru lagi. Aduh, jangan hina ibuku. Ibuku nggak seperti itu. Kalian anak nakal. Bu Asri, ini nih, Ridho bikin nangis anak saya. Bentar Bu, emang Ridho kenapa Bu? Ridho itu nakal banget, Pak. Lihat tuh, anak saya sampai luka begini. Ya Allah. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Tolong ajarin ya, Pak, anaknya. Permisi. Mari Bu. Ada aja Ridho. Coba panggil Ridho. Iya Mas. Ridho, kamu dipanggil paman tuh. Ridho, barusan ada ibu sama teman kamu datang ke sini ngaduin kamu. Kamu kenapa? Ridho kesel sama teman-teman Ridho. Dijikin, bilang ibu nikah lagi di Taiwan. Ridho, yang kamu harus tahu, kamu jangan dengerin apa kata teman-teman kamu, ya. Kamu harus percaya kalau ibu kamu itu nyari uang yang banyak buat kamu, buat masa depan kamu. Nah, makanya paman pengen Ridho belajar yang rajin, biar pintar, dan satu lagi, jangan berkelahi lagi, ya. Ya, Paman. Janji ya. Ridho bakal jadi anak yang pintar. Ya udah, sekarang Ridho masuk dalam, mandi, makan, terus belajar. Siap. Max, kamu belajar tuh yang rajin. Jadi nilai kamu bagus-bagus. Kalau nilai kamu bagus, kamu bisa masuk universitas yang bagus. Iya. Jangan iya-iya aja lah. Lakuin. Siap. Denger ya. Permisi, Nyonya. Mau ngapain kamu kesini? Maaf, Nyonya, sebelumnya. Hari ini kan saya waktunya terima gaji. Boleh enggak kalau saya minta gaji saya sekarang? Soalnya saya butuh banget, Nyonya, buat kirim ke kampung. Saya nggak akan kasih gaji kamu. Ngerti? Loh, memangnya kenapa toh, Nyonya? Sesuai dengan perjanjian saya sama agen kamu Sitio, gaji kamu akan saya simpen sampai setahun. Ngerti? Supaya kamu nggak kabur. Maaf, Nyonya. Perjanjian apa toh, Nyonya? Soalnya Mas Tio tuh nggak pernah cerita ke saya. Saya kan nggak suka dibantah. Tapi Nyonya, saya kan cuma minta hak saya. Dan saya juga sudah memenuhi kewajiban saya, Nyonya. Pokoknya saya nggak akan kasih gaji kamu. Kamu nggak usah ngatur-ngatur saya ya. Jelas kamu? Sekarang pokoknya kamu kerja yang bagus. Ngerti nggak?
Sayang, Nyonya minum obatnya dulu, ya. Sebentar, ini Nyonya. Minumnya. Makasih ya. Nenek ikut prihatin. Nenek tadi dengar bicara kamu sama Sandra. Sabar ya, sabar. Iya Nyonya, enggak apa-apa. Lagian saya juga senang ngerawat Nyonya. Nyonya orangnya baik banget. Asli, ini ambil. Ini untuk apa Nyonya? Untuk Asli. Asli udah baik sama nenek. Terima kasih. Kirim buat keluarga di Indonesia. Ya, terima kasih banyak Nyonya. Nyonya baik banget sama saya. Saya nggak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan Nyonya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Nyonya. Kirim. Tuan. Ya Bi. Maaf Tuan Muda, saya izin ke belakang sebentar ya. Ya. Tapi mohon maaf, saya nitip Den Miko dulu. Sebentar aja kok Tuan. Oke. Makasih banyak ya Tuan. Den Miko nggak boleh nakal ya. Sial. Dia pantas mendapatkannya. Ada yang buka lemari. Uangku mana? Hilang. Uangku hilang. Ada lampok. Tolong. Uangku hilang. Ada lampok. Uangku hilang. Nyonya, ada apa toh Nyonya? Uangku hilang. Udah aku cari kemana-mana, nggak ada yang nyuri. Maaf Nyonya, bukannya tadi itu Nyonya ngasih uang ke saya toh? Coba Nyonya ingat-ingat lagi, masa Nyonya lupa? Kapan aku ngasih uang ke kamu? Kamu yang nyuri ya, Ngaku. Enggak Nyonya, saya enggak nyuri. Demi Allah saya enggak nyuri. Tadi kan Nyonya sendiri yang ngasih ke saya. Tuh Nyonya nyuruh saya itu untuk kirim ke Jawa. Ngapain aku ngasih uang ke pembantu? Itu kan tugasnya Chandra. Coba Nyonya inget-inget lagi Nyonya. Nay, ada apa ini? Ini nyuri uang nenek. Berani kamu nyuruh nenek? Enggak Nona, enggak. Nyonya. Enggak, tadi Nyonya sendiri yang ngasih uang ke saya Nona. Beneran Nona. Ayah, saya nggak percaya ya sama kamu. Sudah banyak pembantu yang kerja di sini. Dan semuanya nyuri uang nenek yang udah pikun. Pasti kamu juga sama kan? Enggak Nona percaya sama saya Nona. Nyonya, tolong diinget-inget lagi Nyonya. Nona. Ampun Nyonya. Enggak Nona. Ampun. Ya, Nona.
Ini hukumannya buat orang yang suka menculik. Ayo Nenek masuk. Dok, tebak paman bawa apa buat kamu? Sini. Paman bawa apa? Tara. Paman bawa tas buat kamu. Bagus amat. Iya sayangku, kemarin ibu kamu ngirim uang sama paman. Makanya paman beliin tas buat kamu. Makasih ya. Sama. Oh, jadi kakak kamu udah ngirimin uang. Bagus deh. Tunggu. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Nih. Apa ini? Ini seriusan buat aku, Mas? Iyalah, buat siapa lagi coba? Ya ampun, ini bagus banget. Aku pakai ini ya. Kemarin kakak aku nyuruh aku beliin sesuatu buat kamu. Ya udah, aku belinya kalung biar kamu makin cantik. Bentar. Cantik kan? Ya ampun, bagus banget. Makasih ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Aku suka banget deh. Oi kereta api tut tut tut. Lihat nih tas baru aku. Nih, dibeliin sama ibu aku. Keren kan? Ibu aku masih sayang sama aku. Tas kayak gitu juga mah, kita juga punya. Jangan sombong deh kamu. Ya, itu aja dipamerin. Kamu jangan ngejek ibu aku. Ibu aku kerja di rumah gede, makanya bahagia. Udah ya teman-teman, kita main lagi. Naik kereta api tut tut tut. Siap hendak turun. Berani-beraninya kamu ya, ha? Dia kecil saya yang sakit Nyonya. Beraninya kamu minta uang gaji kamu sama mama saya yang udah pikun, iya kan? Saya tidak pernah bujuk Nyonya Om untuk ngasih uang ke saya. Jessi anak saya nggak mungkin bohong sama saya, dia lapor sama saya, tahu? Hah? Dia itu tidak betul Nyonya, saya tidak pernah minta uang ke Nyonya Om. Kamu ya, kurang ajar kamu ya. Atau diri. Dengar ya, saya udah capek-capek kerja setiap hari cari uang. Bukan saya pulang ke rumah untuk jadi emosi jiwa, tahu? Bukan jadi darah tinggi. Saya capek tahu. Saya tinggal kerja malah kamu enak-enakan nipu mama saya udah pikun. Kurang ajar kamu ya. Enggak Nyonya, demi Allah saya nggak pernah minta uang ke Nyonya Om. Sadar belakang. Leherku masih sakit. Ridho. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Makasih tasnya yang ibu beliin bagus banget. Iya sayang, sama-sama ya. Ibu, apa ibu lagi nangis? Enggak sayang, ibu enggak nangis. Tapi suara ibu kayak habis nangis. Iya sayang, ibu nangis kan, ibu seneng.
Tapi ibu juga sedih. Ibu senang karena kamu telepon ibu. Tapi ibu sedih karena ibu gak bisa ketemu kamu, sayang. Ibu jangan nangis ya, aku juga nggak nangis. Iya, Kan ibu udah pernah bilang sama aku kalau kerja di sana cuma sebentar kan? bener. Bener kata kamu, sayang. Ibu cuma sebentar di sini. Ibu kangen sama kamu, ibu pengen ketemu kamu, nak. Aku juga pengen ketemu sama ibu. Iya, sayang. Cuman kamu, nak, yang bikin ibu semangat. Ibu rela kerja jauh-jauh demi masa depan kamu. Makanya kamu harus belajar yang pintar. Ridho, kamu nangis, sayang. Aku kangen ibu. Ibu juga kangen sama kamu, sayang. Aduh, Iya, Nyonya. kamu kemana aja sih dari tadi? Emang gak capek apa saya teriak-teriak? Bukan disautin kek, cepet nyamperin kek. Lama banget. Maaf, Nyonya. Tadi saya habis terima telepon dari anak saya di kampung. Hei, dengar ya. Kamu kerja di sini ini buat kerja, buat beresin rumah saya supaya bersih. Ngerti? Iya, Nyonya. Maafin saya ya, Nyonya. Maaf. Awas kamu lakukan itu lagi ya. Ingat, kalau saya panggil langsung nyamper. Tinggalin semuanya. Iya, Nyonya. Ya udah, saya mau pergi. Titip Miko. Kamu tahu kan? Kalau saya pergi, Miko pasti rewel. Iya, Nyonya. Dengar ya. Saya minta kamu jaga anak saya baik-baik. Kalau sampai ada apa-apa sama anak saya, habis kamu sama saya. Jelas kamu? Iya, Nyonya. Yaudah, dan Miko dengerin Bibi berdongeng ya. Nih, Bibi punya dongeng soal kancil yang cerdik. Nih ya, Bibi mulai berdongeng ya. Dengerin sayang. Nih, ada seekor kancil yang cerdik hendak menyeberangi sungai. Lalu tiba-tiba di setengah sungai itu ada buaya yang lapar. Lah, buaya itu hendak memakan si kancil. Waduh, lalu si kancil bingung. Lalu keluarlah ide cerdiknya. Udah bobok toh. Ibu rela kerja jauh-jauh demi masa depan kamu. Aku kangen ibu. Ibu juga kangen sama kamu, sayang. Ibu. Wajahmu tenangkan hati, sujud hanya padanya. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai detik ini hamba diberi kesehatan. Dan hamba mampu mengerjakan semua pekerjaan yang ada di rumah ini. Alhamdulillah bisa mengirimkan uang untuk anak hamba di kampung. Hamba mohon
Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk hamba. Tanpamu, hamba takkan sanggup, ya Allah. Hei, kurang ajar kamu ya. Kamu ngomong apa sama Miko? Ngomong apa sama anak saya, ha? Enggak saja, enggak apa-apa. Saya enggak ngomong apa-apa nih. Bangun kamu, bangun! Bangun! Kamu bilang apa sama anak saya, ha? Kamu ajarin apa sama anak saya, Miko? Hah? Kamu tahu nggak? Kenapa Miko ngomong sama guru kelasnya bahwa orang tua dia itu kamu? Bukan saya, Madam Sandra! Hah? Kamu ajarin apa anak saya? Hah? Saya gaji kamu di sini untuk jadi pengasuh. Pengasuh Miko, bukan jadi orang tua dia. Yang mengajarkan apa-apa ke Den Miko. Jangan alasan kamu! Sini kamu ya, bangun kamu, bangun kamu, bangun kamu, bangun! Sini kamu! Keluar! Nyonya jangan Keluar! Keluar. Kau rasa kamu ya, dasar pembantu kurang ajar, bikin saya emosi aja. Ampun Nyonya, saya Ada apa lagi, Ma? Kamu tau gak Jessy, gara-gara ini pembantu, Miko jadi gak mau sama mama, gak sayang mama, malah Miko sayang sama dia. Keterlaluan kan? Tindakan Mama buat kasih dia pelajaran udah bener kok, Ma. Heh, saya gaji kamu untuk jadi pembantu, bukan cuci otak anak saya jadi kurang ajar sama saya, tau? Makanya, jadi orang tuh jangan bikin ngeselin. Ampun Nyonya. Izinkan saya masuk Nyonya. Saya udah gak kuat, saya kedinginan Nyonya. Ayah, ada apa ini? Kenapa situ menyiksa itu orang? Saya kok, hujan-hujan. Ini kok, engkau tahu nggak pembantu saya ini mau kabur dari rumah saya. Untung kita tahu, untung kita tangkap dia kok. Saya kok, dia kurang ajar kok. Udah deh, ntar daripada semua tetangga keluarga kita nyiksa dia, ini kamu bawa dia masuk nih. Ayo cepetan masuk. Bawa masuk sini. 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 Buruan masuk gak? Naik. Masuk. Cepetan itu es batu bawa sini. Ampun Nyonya. Ampun jangan Nyonya. Jangan Nyonya. Ampun Nyonya. Biar tau rasa kamu ya. Kamu udah bikin otak anak saya jadi gak benar. Ini akibatnya, tahu? Jessy, tekan dia. Udah kenapa, Ma? Bangun. Jangan dia pingsan ya. Aduh, mati mama kalau dia pingsan. Mama bisa dipenjara nanti. Mama sih, nyiksa kejam banget tahu. Emangnya kamu selama ini nyiksa dia gak kejem, hah? Kan dia keterlaluan. Bayangin, cuci otak anak mama sendiri sampai dia gak suka sama mamanya. Gak bener kan? Tuh, bagus mama gak bikin dia mati. Yaudah deh, sekarang mending kamu telepon ambulan deh. Cepetan! Kenapa tuh? Kenapa Ibu Asri bisa sakit, Bu? Ya dia habis hujan-hujanan karena niat melarikan diri kan Sus. Lalu kenapa dia bisa pingsan? Ya mungkin dia nggak tahan air hujan kali, jadi jatuh pingsan deh. Baik Bu, terima kasih atas keterangannya. Kalau begitu saya permisi. Makasih Sus. Untung ya tuh suster nggak nanya-nanya lagi yang lain. Kalau nggak bisa repot. Gimana dokter kondisinya dia? Bu Asri pingsan karena shock. Kondisinya lemah sekali. Dan perlu perawatan beberapa hari. Ya udah, menurut baiknya dokter aja saya ikutin ya. Ya, saya permisi dulu. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Untung aja Yu nggak mati. Kalau Yu mati, I
berabe urusannya. Ibu. Ridho kamu kenapa? Kenapa? Ridho tadi mimpi ibu kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Udah, nggak usah dipikirin. Itu cuma karena kamu lagi kangen aja sama ibu kamu. Ridho, kita telepon ibu kamu ya. Bentar. Kok nggak aktif ya? Sekali lagi ya. Ya Allah, ini rumah sakit. Kenapa badan aku sakit semua, ya Allah? Aku di mana ini? Bagaimana keadaan dia, dokter? Gimana dokter keadaannya? Bu Asri sudah bisa dibawa pulang. Oh, oke kalau gitu. Makasih dokter ya. Kalau begitu saya permisi. Makasih dokter. Asri, kamu dengar baik-baik ya. Handphone kamu ini sudah di tangan saya. Jadi, kamu pulang dari rumah sakit, kamu udah nggak bisa lagi telepon-teleponan bebas. Dan satu hal lagi, kamu jangan pernah coba untuk kabur dari rumah saya. Karena visa kamu visa turis, bukan visa untuk tinggal. Jadi, kamu jangan pernah macam-macam sama saya lagi. Nih, lihat. Ya Allah, lindungi hamba dari Nyonya Sandra dan Non Jessie. Kenapa nggak aktif ya? Kenapa Pak Mam? Nomor ibu kamu kok nggak aktif ya? Lagi sibuk kerja kali ya? Tuh kan apa Bibi bilang? Ya udah, Paman pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum. Udah nggak usah cengeng. Ayo cepat bantuin ngepel. Aku harus cepat-cepat ngidangin makanan ini. Kalau sampai nggak aku hidangkan, nanti Nyonya Sandra bakal marah sama aku. Sayang. Sayang, kamu duduk di sini ya. Tunggu. Mama bikin buat kamu. Kamu mau makan roti pakai apa isinya? Yang coklat. Oh ini, oke. Bentar ya. Jess, kamu gak mau makan roti? No ma, lagi diet.
diet badan kecil gitu juga. Mama aja nggak pernah diet-dietan. Nih, sama Mami ya. Nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Tadi kan kamu yang minta pakai selai ini. Kenapa jadi kamu nggak mau? Aku sama maunya sama Abah Arsi aja. Sini kamu. Ya Allah, kasihan banget deh Miko. Asli, Asli. Iya Nona. Iya Nyonya. Iya. Sekarang waktunya Nyonya minum obat ya. Yuk, obat dulu. Minum dulu Nyonya. Siapa yang nangis? Itu Den Miko, cucunya Nyonya. Permisi dulu ya Nyonya, saya mau ke sana dulu Nyonya. Saya mau nolongin Den Miko dulu. Mau kemana? Kamu sini aja. Nanti dia juga diem. Saya mau menghampiri Den Miko dulu. Soalnya tadi Den Miko minta disuapin, tapi dikurung sama Nyonya. Kamu nanti dimarahin lagi sama anak saya. Sebentar Nyonya, saya mau menghampiri Den Miko dulu. Aku nggak tega kamu nanti disiksa lagi sama anakku. Ya Allah, aku harus bagaimana ini? Kalau aku pergi dari sini, pasti Nyonya Om marah. Tapi kasihan Den Miko. Kok aneh sih? Semalam aku telepon masih aktif. Sekarang kok nggak aktif? Udah aku telepon berkali-kali, nggak ada telepon balik sama aku. Aku telepon sekali lagi deh. Ya Allah. Mbak Asri kenapa sih? Ridho. Hei, kenapa ngepel? Aku cuma nyuruh dia bantuin aku ngepel kok. Ira, aku dengar dengan telinga aku sendiri kamu nyuruh dia ngepel, nyuruh dia nyuci piring, maksudnya apa? Ya kan kamu tahu Ridho itu diamanahkan oleh kakak aku, sehingga kita ini yang harus ngejaganya. Tapi aku nggak nyangka ya kamu setega itu sama keponakan aku sendiri. Gimana kita bisa punya anak kalau di sini ada anak kecil tapi kamu memperlakukan anak itu dengan nggak baik? Ira, kamu harus tahu Ridho itu anak yatim. Doa anak yatim selalu didengar oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Ridho. Maafin Bibi ya. Bibi janji akan memperlakukan kamu dengan baik. Maafin Bibi ya nak. Maafin aku ya Mas. Aku sekarang malu sama kamu. Ya udah nggak apa-apa. Jangan diulangi ya. Hayah, makanan mana lagi? Si Asri ngapain aja sih? Asri! Alhamdulillah, akhirnya Nyonya bisa tidur juga. Kasihan Nyonya, dari tadi aku nggak bisa keluar karena ditahan sama Nyonya Sandra terus. Asri! Ada apa toh ya? Nona Jessi manggil-manggil.
Iya, Non. Asli, sini. Iya, Non. Ada apa manggil-manggil saya? Kamu nggak dengar dari tadi saya manggil? Kamu dari mana aja? Saya tadi dari kamarnya Nyonya Ong. Alah, banyak alasan. Makan malam mana? Maaf, bukannya Nona itu lagi diet toh? Katanya Nona nggak makan malam, makanya saya nggak bikinin makanan buat Nona. Saya nggak peduli ya sama diet saya. Pokoknya saya lapar dan saya mau makan sekarang. Ngerti gak? Jesse, sini kamu. Kamu apain si Asri sampai babak belur kayak begini, ha? Ini, Mak. Si Asri ngurusin diet aku nggak suka sama dia. Kamu sadar nggak? Ini orang harus dibawa ke rumah sakit kan? Dan kamu tahu begitu mahal biaya rumah sakit di sini. Dan kalau petugas rumah sakit tanya, kamu berani tanggung jawab? Dia kenapa-napa? Iya? Ya Mama bilang aja kalau dia jatuh dari tangga. Makanya kalau mau berbuat tuh pakai otak, tahu? Terus nih gimana dong, Ma? Kamu pikirin sendiri. Yang udah pasti dia nggak akan mau bawa ke rumah sakit. Cari masalah aja. Sekarang angkat dia, terus bawa ke kamar yang kosong. Kita umpetin aja. Angkat. Kamu sih yang repot aja. Nyonya sakit. Diam. Sakit, Nyonya. Nyonya lepasin, Nyonya. Sini kamu. Sini kamu. Nyonya. Nyonya, Nyonya lepasin saya, Nyonya. Lepasin saya. Nyonya kenapa tega banget sama saya? Saya kan cuma ngelakuin hal sepele. Bagi kamu ini hal sepele ya. Tapi bagi saya ini bikin saya marah, tahu? Enak aja kamu bilang hal sepele. Lepasin saya, Nyonya. Yuk, masuk. Maafin saya, Nyonya. Nyonya, buka, Nyonya. Nyonya, buka, Nyonya. Lepasin aku, Nyonya. Jangan sampai ini pembantu kabur. Kalau dia kabur, lapor polisi, kelar hidup kita. Iya, Ma. Kunci cabut. Yuk. Aku lapar banget. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka membunuhku perlahan-lahan. Aku harus cari jalan keluar. Bagaimana caranya aku harus bisa keluar dari sini?
Bagaimana perasaan Anda? Alhamdulillah, Dok. Perasaan saya senang. Keadaan saya sudah membaik. Keluarga kamu di mana? Keluarga saya ada di kampung, Dok. Saya asli dari Indonesia. Maksud saya, kamu di sini tinggal di rumah siapa? Dok, boleh enggak saya pinjem HP-nya sebentar? Saya pengen telepon keluarga di kampung. Boleh. Bentar ya, Dok. Iya. Mas, telepon kamu tuh bunyi. Nomor siapa ini? Bentar. Halo? Halo, Fajar. Mbak Asri? Ya Allah, Mbak kemana aja, Mbak? Mbak tahu aku sama Rido itu khawatir banget sama Mbak. Fajar, majikan Mbak di sini tuh jahat banget. Mbak tiap hari disiksa terus. Sekarang Mbak berada di rumah sakit. Tolong bantu Mbak. Mbak pengen pulang. Ya Allah, Mbak, ya Mbak. Mbak tenang ya, Mbak ya. Sekarang aku bakal telepon kedutaan biar ada yang lindungi Mbak di sana. Iya. Makasih banyak, Fajar. Mbak tunggu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Makasih banyak ya, Dok. Ya, sama-sama. Oh ya, Dok. Saya izin ke belakang dulu sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Dok. Dok. Ini kaki saya kenapa, Dok? Dok. Dokter? Dok? Saya tidak mau kayak gini, Dok. Saya tidak mau. Dok. Saya tidak mau. Astagfirullahaladzim. Dok. Dok. Ini kaki saya kenapa, Dok? Dok. Dokter? Dok. Saya tidak mau kayak gini, Dok. Saya tidak mau. Tenang, Mbak Asri. Saraf kaki Anda sudah rusak karena terlalu lama dibiarkan. Kaki Anda kami amputasi untuk menyelamatkan nyawa Anda. Saya tidak mau, Dok. Kalau kayak gini saya nggak bisa pulang. Saya pengen pulang, Dok. Sabar ya. Halo, Imigran Care? Iya, ada yang bisa kami bantu? Mbak Asri, ini cek dana kompensasi dari Bu Sandra. Cukup untuk biaya rumah sakit dan biaya Mbak Asri pulang ke Indonesia. Saya tidak butuh uang itu. Hidup saya sudah hancur.
Tapi setidaknya uang ini berguna buat masa depan anak Mbak. Mister, boleh saya minta tolong? Silakan, Mbak. Saya pengen cepat pulang ke kampung. Saya udah kangen banget sama anak saya. Mister, bisa bantu saya? Kami akan mengusahakan untuk Mbak Asri secepatnya bisa pulang ke Indonesia. Iya benar, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak, Mister. Sama-sama, Mbak. Oh iya, Mister. Boleh saya pinjam HP-nya? Oh, bisa. Silakan. Assalamualaikum, Ridho. Ridho, Ibu sebentar lagi mau pulang. Jadi sebentar lagi Ibu udah mau pulang? Iya, Ridho. Ibu sebentar lagi mau pulang. Ibu kangen banget sama kamu. Udah pengen ketemu sama kamu, sayang. Karena Ibu udah mau pulang. Dadah, sayang. Assalamualaikum. Sudah, Mister. Terima kasih banyak.
jangan kenceng-kenceng, nanti kalau ibu jatuh bagaimana? Karena dari itu bakal jagain ibu selamanya. Makasih sayang, ibu sayang banget sama kamu. Ibu bangga sama kamu. Itu juga bangga sama ibu. Aku benar-benar bahagia. Semua penderitaanku, semua siksaan yang aku terima seakan-akan hilang saat itu. Aku melupakan luka di badanku karena aku benar-benar senang. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengabulkan doa hamba-Mu ini dan bisa berkumpul dengan si buah hatiku dan keluargaku. Amin ya Allah.